Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman masida. Amma ba'd. Khanafitina azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas kenikmatan dan kemudahan yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian tafsir. Semoga kemudahan demi kemudahan senantiasa dilimpahkan kepada kita semua dalam segala urusan. Amin. Ikhwana fillah azakumullah. Malam ini akan kita mulai mengkaji tafsir surah Al-Kahfi. Sebelum kita masuk pembahasan ayat demi ayat, maka di sini ada beberapa mukaddimah terkait dengan surah Al-Kahfi. Al-awwal, rawa Abu Shalih an Ibni Abbasin anna surat Al-Kahfi makiyatun.
wa kadzalika qala Al-Hasan wa Mujahid wa Qatadah. Yang pertama, Abu Shalih telah meriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu bahwa surah Al-Kahfi termasuk Makkiyah. Yang demikian itu juga merupakan pendapat Al-Hasan, Mujahid, dan Qatadah. Nah, asani yang kedua, anna surat Al-Kahfi ayatuha asrun wa mi'ah. Bahwa surah Al-Kahfi jumlah ayatnya sebanyak 110. Nah, jadi ayat dalam surah Al-Kahfi sejumlah 110. Asalis, sumiyat Al-Kahfa, sumiyat Al-Kahfa litadammuniha al-mu'jizata ar-rabbaniyah fi qissati ashabil kahfi, fi qissati ashabil kahfi.
disebut surah Al-Kahfi karena mencakup mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala tentang kisah Ashabul Kahfi. Nah, jadi dalam surah ini dijelaskan tentang kisah Ashabul Kahfi, sehingga surah ini disebut dengan Suratu Al-Kahfi. Arabi. Yang keempat, lam yarid lafdu al-kahfi fi ghairi hadis surah. Lam yarid lafdul kahfi fi ghairi hadis surah. Lafad al-kahfu yang bermakna gua tidak disebutkan dalam Al-Quran di selain surat ini. Jadi lafad al-kahfu yang bermakna gua itu hanya disebutkan dalam surah Al-Kahfi. Dalam surat-surat yang lain tidak disebutkan. Baik. Al-Khamis. Dzukira fi hadhihi surah. Dzukira fi hadhihi surah jumlatun minal qisasi, jumlatun minal qisasi ka khabari ashabil kahfi, ka khabari ashabil kahfi wa qissati sahibil jannatain, wa qissati sahibil jannatain wa qissati Adam ma'a iblis, wa qissati Adam ma'a iblis, wa qissati Musa ma'al Khidir alaihi wassalam, wa qissati Dzulqarnain.
Nah, di dalam surat ini disebutkan sejumlah kisah seperti berita tentang Ashabul Kahfi, kemudian kisah tentang pemilik dua kebun, kemudian kisah Nabi Adam bersama iblis, kemudian kisah Nabi Musa dan Nabi Al-Khidir, dan yang terakhir kisah tentang Dzulqarnain. Baik, barakallahu fikum. As-sadis, yang keenam. Qad wurida fi fadliha, qad wurida fi fadliha al-ahaditsu telah diriwayatkan beberapa hadis tentang keutamaan surah Al-Kahfi. Al-hadisul awal, an Abi Darda radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi usima minat dajjal. Man hafidha asra ayatin min awali suratil kahfi usima minad dajjal.
Rawahu Muslim. Dari sahabat Abu Darda dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang hafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, maka akan dijaga dari fitnah Dajjal. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, jadi kalau suatu ketika Dajjal muncul, membuat fitnah di seluruh penjuru dunia, kemudian ketemu antum dalam keadaan antum semua hafal 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, maka fitnah Dajjal tidak akan membahayakan kalian. Nah, jadi boleh sekarang dihafalkan ya. 10 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi. Walafdut Tirmidzi man hafidha as-salasa al-ayat min awalil kahfi. Di dalam lafaz At-Tirmidzi disebutkan dengan ucapan barang siapa yang menghafal 3 ayat pertama dalam surah Al-Kahfi, sudah cukup aman dari fitnah Dajjal. Kalau yang tadi 10 ayat pertama dalam riwayat Imam Muslim, ternyata dalam lafaz At-Tirmidzi disebutkan cukup 3 ayat pertama surah Al-Kahfi aman dari fitnah Dajjal. Wa fi riwayatil al-Imam Ahmad, wa fi riwayati al-Imam Ahmad, man qara'a al-asr al-awakhir min suratil kahfi
usima min fitnati dajjal. Wa fi riwayati al-Imam Ahmad man qara'a al-asral awakhira min suratil kahfi usima min fitnati dajjal. Dalam riwayat Al-Imam Ahmad disebutkan dengan lafaz barang siapa yang membaca, di sini menghafal 10 ayat terakhir dalam surah Al-Kahfi, maka dia aman dari fitnah dajjal. Baik. Wa fi lafdin Nasa'i. Wa fi lafdi an-Nasa'i man qara'a asra ayatin minal kahfi. Man qara'a asra ayatin minal kahfi. Di dalam lafaz An-Nasa'i disebutkan para siapa yang hafal 10 ayat dari surah Al-Kahfi, gak harus permulaan, gak harus akhir, yang penting 10 ayat. Kesimpulannya, barakallahu fikum, untuk mendapat keutamaan aman dari fitnah dajjal, maka surah Al-Kahfi ini adalah solusi. Hafalkan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, atau yang penting 10 ayat dalam surah Al-Kahfi. Entah ayat yang mana, ya. Atau kalau susah, hafalkan 3 ayat pertama surah Al-Kahfi. Nah, maka dajjal tidak akan bisa membahayakannya. Barakallahu fikum. Baik. Al-haditsu as-san. An Sahal ibni Mu'ad ibni Anas al-Juhani an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala. An Sahal ibni Mu'ad ibni Anas al-Juhani an Sahal ibni Mu'ad ibni Anas al-Juhani an abihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala.
Man qara'a awwala surat al-kahfi. Man qara'a awwala surat al-kahfi wa akhiraha kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sih. Kanat lahu nuran min qadamihi ila ra'sih. Wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma bainal ardi ila samai. Wa man qara'aha kullaha kanat lahu nuran ma bainal ardi ila samai. Rawahu Ahmad. Dari Sahl ibnu Mu'ad ibnu Anas al-Juhani, dari bapaknya, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa yang membaca permulaan surah Al-Kahfi dan akhir surah Al-Kahfi, maka Allah akan memberikan dia cahaya dari kakinya sampai kepalanya. Dan barang siapa yang membaca seluruh surah Al-Kahfi, maka dia akan memiliki cahaya antara bumi dan langit. Nah, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberi dia penerang dari kaki sampai kepala. Kalau dia membaca awal dan akhir surah Al-Kahfi, kalau baca semua, maka akan diberi cahaya penerang dari bumi sampai ke langit untuk dia. Nah, sebagai bentuk rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, barakallahu fikum. Kita lanjutkan. Al-hadis ar-rabi. Nah, al-hadis as-salis. Nah. An Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah man qara'a surat al-kahfi fi yaumil jumu'ah adha'a lahu minan nur ma bainahu wa bainal jumu'atain. Adha'a lahu minan nuri
ma bainahu wa bainal jum'atain. Rawahu al-Hakim. Dari sahabat Abu Sa'id radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, barang siapa membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat, maka Allah akan meneranginya dengan cahaya antara Jumat itu dan 2 Jumat berikutnya. Nah, dapat cahaya, rahmat dan barokah antara Jumat di mana dia membaca surah Al-Kahfi sampai 2 Jumat berikutnya. Al-Hadis Ar-Rabi. An Abi Ishaq qala, An Abi Ishaq qala, sami'tu Al-Barra'a yaqul, sami'tu Al-Barra' yaqul, qara'a rajulun al-kahfa, qara'a rajulun al-kahfa wa fid dari dabbatun, wa fid dari dabbatun, faja'alat tanfir, faja'alat tanfir, fanadoro, fanadoro, faida dhababatun au sahabatun, faida dhababatun au sahabatun qad ghasyiyathu, qad ghasyiyathu. Fadakar dalika lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, fadakar dalika lin-Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ikra fulan, ikra fulan,
fa innaha as-sakinah tanazzalat indal Qur'ani au tanazzalat lil Qur'an fa innaha as-sakinah tanazzalat indal Qur'an au tanazzalat lil Qur'an. Rawahu Ahmad wal Bukhari wal Muslim. وهذا الرجل الذي كان يتلوها وهذا الرجل الذي كان يتلوها هو أسيد ابن الخضير رضي الله تعالى عنه. هو أسيد ابن الخضير radhiyallahu ta'ala. Dari Abu Ishaq, beliau berkata, aku mendengar Al-Bara bercerita. Ada seorang laki-laki membaca surah Al-Kahfi. Saat itu di rumahnya ada binatang tunggangan yang ia miliki. Kemudian binatang tunggang itu tiba-tiba lari. Maka laki-laki itu melihat ke arah langit. Ternyata ada kabut tebal atau awan tebal yang menutupinya. Menyelimutinya, ya, menyelimuti sekitar rumahnya. Maka laki-laki itu menceritakan peristiwa tadi kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi pun bersabda, wahai fulan, hendaknya engkau membiasakan membaca surah Al-Kahfi. Karena sesungguhnya kabut tebal atau awan tadi adalah as-sakinah, ketenangan yang turun ketika Al-Quran dibaca. Nah, ini surah Al-Kahfi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga Imam Al-Bukhari wa Muslim. Laki-laki yang membaca surah Al-Kahfi tadi bernama Usaid ibn Khudair radhiyallahu ta'ala. Nah, maka orang yang membaca surah Al-Kahfi di rumahnya, walaupun bukan hari Jumat, maka rumahnya akan diliputi ketenangan, rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Baik. Selanjutnya,
Poinnya nggak apa-apa. Hadisnya selesai. As-sabi. Ya. Zakar Ibnu Ishaq. Zakar Ibnu Ishaq. Anna Quraisyan. Ba'athu An-Nadhr ibn al-Haris wa Uqbah bin Abi Mu'aid il ahbar Yahud anna Quraisyan ba'athu An-Nadhr ibn al-Haris wa Uqbah bin Abi Mu'aid ila ahbari Yahud. Ila ahbarin Yahud. Wa qalu lahuma. Salahum an Muhammadin wasifalahum sifatahu wa ahbirahum biqaulihi fa innahum ahlul kitabil awwali wa indahum ilmun laisa indana min ilmi anbiya wa indahum ilmun laisa indana min ilmi anbiya. Fakharaja hatta qadima al-Madinata. Fakharaja hatta qadima al-Madinata. Fasa'ala ahbar Yahud, pakai hak ya, ahbar Yahud an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa wasafa lahum amrahu wa akhbarahum bi ba'di qawli wa qala lahum innakum ahlut Taurati
wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hada. Wa qad ji'nakum litukhbiruna an sahibina hada. Faqalat lahuma ahbaru Yahud. Faqalat lahuma ahbaru Yahud. Saluhu an salasin. Saluhu an salasin na'murukum bihinna. Saluhu an salasin na'murukum bihinna. Fa in akhbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursalun. Fa in akhbarakum bihinna fahuwa nabiyyun mursalun. Wa illam yaf'al farrajulu mutaqawwidun. Wa illam yaf'al farrajulu mutaqawwidun. Faru fihi ra'yakum. Faru fihi ra'yakum. Saluhu an fityatin. Saluhu an fityatin. Zahabu fid dahril awwali. Zahabu fid dahril awwali. Ma kana amruhum. Ma kana amruhum. Fa innahu qad kana lahum hadithun ajabun. Fa innahu qad kana lahum hadithun ajabun. Saluhu an rajulin tawafin. Saluhu an rajulin tawafin. Qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Qad balagha masyariqal ardi wa magharibaha. Ma kana naba'uhu. Ma kana naba'uhu. Wasaluhu anir ruh. Wasaluhu anir ruhi. Ma hiya? Fa idza
idza akhbarakum bidzalik fattabi'uhu fa innahu nabiyyun wa illam yaf'al fa huwa rajulun mutaqawwilun fa illam yaf'al fa huwa rajulun mutaqawwilun fasna'u fi amrihi ma badalakum fasna'u fi amrihi ma badalakum. Ila qawlihi ila qawlihi thumma ja'ahu Jibril alaihi salam min indillahi azza wa jalla bi surati ashabil kahfi thumma ja'ahu Jibril alaihi salam min indillahi azza wa jalla bi surati ashabil kahfi. Baik. Dari Ibnu Ishaq rahimahullah, beliau menceritakan bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka mengutus An-Nadhr ibnu Haris dan Uqbah ibnu Abi Mu'aid untuk menemui para pemuka Yahudi orang-orang Quraisy berpesan kepada dua utusannya ini, hendaknya kalian berdua menanyakan kepada pemuka-pemuka Yahudi tentang Muhammad. Jelaskan juga kepada pemuka-pemuka Yahudi ciri-ciri Muhammad. Kabarkan kepada pemuka-pemuka Yahudi sebagian ucapan yang disampaikan oleh Muhammad. Karena pemuka-pemuka Yahudi itu adalah generasi pertama Ahlul Kitab. Mereka memiliki ilmu yang kita tidak memilikinya terkait dengan berita atau ilmu tentang kenabian. Maka kedua utusan itu keluar sampai tiba di Madinah.
Dua utusan itu kemudian bertanya kepada para pemuka Yahudi tentang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka berdua menjelaskan perkara yang ada pada Muhammad, menghabarkan sebagian ucapan beliau. Setelah itu dua utusan ini berkata kepada pemuka Yahudi, sesungguhnya kalian adalah ahlu Taurah. Kami datang kepada kalian agar kalian bisa memberi kabar kepada kami tentang Muhammad ini. Maka pemuka-pemuka Yahudi berkata kepada dua utusan Quraisy, coba kalian tanyakan kepada Muhammad itu 3 perkara yang akan kami sampaikan kepada kalian. Jika dia mampu menjelaskan kepada kalian 3 perkara ini, maka bisa dipastikan Muhammad itu nabi yang diutus. Tapi jika dia tidak mampu menjelaskannya, maka dia adalah laki-laki yang hanya membuat ucapan-ucapan bohong. Ya, terserah pendapat kalian tentang dia. Tanyakan kepada Muhammad tentang sekelompok pemuda yang melarikan diri di masa-masa awal dulu. Bagaimana keadaan mereka? Karena para pemuda ini memiliki cerita yang sangat menakjubkan. Yang kedua, tanyakan kepada Muhammad tentang seorang laki-laki yang mampu menjelajah dunia, telah sampai ke belahan timur bumi dan belahan barat bumi. Bagaimana cerita tentang dia? Nah, tanyakan kepada Muhammad juga tentang ar-ruh. Apa itu ruh? Jika Muhammad mampu menjelaskan kepada kalian tentang itu semua, maka ikutilah dia. Karena sungguh dia itu nabi. Tapi jika dia tidak mampu melakukannya, maka dia laki-laki biasa yang suka membual, yakni mengucapkan perkataan bohong. Silakan kalian mensikapinya dengan apa yang nampak bagi kalian. Sampai ucapan Ibnu Ishaq, akhirnya datanglah malaikat Jibril, ya, membawa wahyu dari Allah Azza wa Jalla, yakni surah Ashabil Kahfi, sehingga mampu menjawab pertanyaan dua utusan Quraisy ini, yakni 3 pertanyaan tadi tentang pemuda yang melarikan diri, yang memiliki kisah yang menakjubkan, adalah Ashabul Kahfi. Sedangkan laki-laki yang mampu
menjelajah bumi dari timur sampai barat adalah Dzulqarnain. Sedangkan ar-ruh hakikatnya hanya Allah Ta'ala yang tahu. Sedikit sekali ilmu tentang ar-ruh yang Allah sampaikan kepada hamba-hambanya. Ini menunjukkan bahwasanya surah Al-Kahfi ini sebagai penegas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Nabiun Mursalun, Nabi yang diutus, dan hal itu diperkuat dengan berita Taurat yang disampaikan oleh para pemuka Yahudi generasi pertama. Nah, adapun orang-orang Quraisy masuk Islam atau tidak setelah itu, maka ini terkait dengan apa? Hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, barakallahu wallahu ta'ala alam bissawab. Adapun pembahasan ayat demi ayat dalam surah Al-Kahfi insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang. Di sini ada beberapa pertanyaan. Afwan Ustaz, kitab apa yang Ustaz bawa selain tafsir Taisir Karimur Rahman? Saya cuma membawa 2 kitab. Tafsir As-Sa'di sama Zadul Masir, tafsirnya Ibnu Jauzi. Ditambah dengan membawa alat elektronik yang isinya kumpulan tafsir dari berbagai macam tafsir, ya. Nah, ada tafsir Ibnu Katsir, tafsir At-Tabari, tafsir Al-Qurtubi, tafsir Al-Mawardi, tafsir Ar-Razi, tafsir Al-Baghawi, tafsir Al-Baydawi, tafsir yang lain, ya. Fathul Qadir, Imam Syaukani, dan yang lain, ya. Nah, untuk dicari faidah yang ringkas yang bisa kita pakai untuk mengisi fawaid, ya. Nah, jadi diramu sedemikian rupa menjadi catatan yang mudah untuk dibaca. Barakallahu, ya. Karena tugas seorang mudaris, seorang muallim, seorang ustadz adalah tashilu thariqati tadris, ya, mempermudah dalam menyampaikan apa ini? Pelajaran. Dan menurut pengalaman dari saya pribadi, yang paling mudah dan paling enak itu ya fiha fawaid atau fihi masail, ya. Nah, dengan bahasa Arab yang familiar, nah, singkat dan bisa mewakili faidah-faidah yang ada, ya. Nah, barakallahu, sehingga catatan kalian itu sangat apa? Berharga. Ya. Saya sendiri tidak memiliki catatan itu, ya. Dan saya berusaha untuk mempermudah supaya kita bisa memahami makna ayat, kemudian bisa mengambil faidah-faidahnya dari para ulama di tafsir, ya. Nah, dengan poin-poin yang ringkas, sehingga enak kalian membaca, paham maknanya, paham tafsirnya, paham penjelasan, dan paham faidahnya, ya. Nah, barakallahu. Untuk kitab khusus tentang masalah itu nggak ada, diramu, ya. Nah, hanya ada pada catatan kalian. Nah, barakallahu. Baik. Jadi kalau kalian mau bawa kitabnya semua, silakan, ya. Tafsir-tafsir yang ada itu berjilid-jilid silakan kalian bawa, ya.
Tapi gak kuat. Ya, nah terlalu tebal, terlalu berat. Barakallahu. Cukup bawa tafsir As-Sa'di sama catatan ya, sama pulpen untuk nulis. Barakallahu. Nah, mana yang lebih afdol? Membaca surah Al-Kahfi dari hafalan ataukah membaca lewat mushaf? Yang lebih afdol kalau memang itu untuk membaca dengan melihat mushaf. Ya, ketika hari Jumat baca pakai mushaf itu lebih afdol. Bin nadhar ilal mushaf. Tapi kalau untuk memerja hafalan ya tak boleh baca mushaf. Kalau baca namanya enggak menghafal ya. Barakallahu. Jadi sendiri-sendiri urusannya. Nah, wallahu taala alam. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu